nama saya Fitri dan rekan saya Iis. Di sini kami adalah perwakilan kelompok 5 Ekonomi Syariah 6C Universitas Islam Muka Bangsa Cirebon akan sedikit membuka salah satu industri atau salah satu usaha yang dikembangkan oleh milenial yang tentunya usaha ini itu salah satu kafe yang berada di Cirebon. Tentunya video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Industri Alam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Kori Widiati MM. Guys, sudah sampai di satu tempatnya yang menjadi tujuan kita dalam penelitian ini. Yuk, makasih. Terima kasih. Kita sudah bareng-barengnya untuk menjelaskan sharing-sharing dari Kak Fajar mengenai awal mula berdiri awal mobil. Nah, buat yang barangkali saya boleh yang mungkin ada satu kata pesan dari saya akan berkata tadi jawabnya apa bagus. Ini jawaban usaha yang tidak terus tapi dijalankan. Mahasiswa Universitas Islam Muka Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C mendapatkan tugas dari Bu Kori untuk mewawancara ekonomi kreatif inovatif di kafe atau warung kopinya Mas siapa ya Mas? Mas Fajar. Mas Fajar. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung memulai wawancaranya. Baik, ini di sini ya Mas Fajar ya. Kalau boleh tahu, itu kira-kira udah berapa lama sih kafe ini berdiri dan apa sih motivasinya kok bisa ada ide gitu? Pertama ya, mungkin saya akan jelaskan secara kronologis karena kafe ini mungkin berjalan belum sampai 2 bulan. Kita mulai itu di awal 15 Januari, pertengahan bulan di tahun 2024. Ide pertama kenapa saya pengen mengadakan kafe kecil-kecilan ini mungkin terpikir karena saya ingin berusaha juga gitu di bidang wirausaha, karena basic dengan keluarga saya itu pengusaha semua gitu, pengusaha, dan mau nggak mau saya juga harus bisa mengikuti arus keluarga gitu. Jadi dan saya juga senang berdagang, terutama kenapa saya harus memilih kafe karena saya juga senang ketemu teman-teman, bisa ngobrol gitu, dan sama banyak hal yang bisa kita dapat gitu. Terutama kenapa saya menamakan kafe ini sebagai konco gitu, karena ya dengan nama itu semoga aja nanti saya bertemu dengan wajah-wajah baru, teman-teman baru, dan itu saya bisa mendapatkan beberapa hal yang bisa saya ambil dari mereka semua gitu. Bukan hanya tempat nongkrong asik-asikan, tapi ada hal yang perlu kita pelajari dari sana. Untuk strategi Mas sendiri ya Mas sebagai owner untuk menghadapi sekarang kan banyak nih Mas ya, kayak kafe-kafe kan udah bertebaran di mana-mana kan Mas, terutama di daerah IAIN ya, itu Mas untuk menghadapi itu bagian dengan cara seperti apa? Itu hal yang mutlak harus dihadapin sih, karena dari ujung Kesambi sampai ke sini nih rata-rata emang kafe semua, mulai dari kafe yang gede, ada yang kafe yang kecil gitu, kecil-kecilan kayak saya. Jadi mau nggak mau saya juga harus memikirkan gimana sih caranya kita bersaing di tengah-tengah pasar kafe ini yang begitu banyak, orang kopinya banyak. Jadi karena saya ini melihat konsep di daerah Malang ya, daerah Malang, daerah Semarang dan Jawa ke sana gitu. Tren-tren perkopian di sana itu rata-rata mereka memakai konsep warung kecil gitu. Dan ya sederhana mungkin kita membuat dari interiornya dan sebagainya, mulai tempat duduk gitu, segala macamnya gitu, dan menu-menu yang kita sajikan juga, dan itu relatif murah di kantong mahasiswa insya Allah. Itu menjadi senjata utama saya sih, meskipun di sini banyak juga ya kafe, terutama ya di Bento ataupun di mana-mana gitu. Ya boleh kan nyebutin brand ya? Iya, ada. Dapat nyebutin brand di sini. Nah itu mungkin ya. Mungkin kalau dari tantangan dari kakaknya sendiri gitu sebelum memulai suatu bisnis kafe konco ini tuh apa sih Mas, kayak tantangannya yang paling mungkin
wow gitu. Kan banyak ya mas yang Banyak. mungkin ngambil Pribadi. keputusan buat di kafe itu apa loh mas? Kan kayak banyak usaha-usaha lain ya mas, mungkin UMKM yang lain mas juga. Iya. Banyak sih tantangannya. Terutama saya juga harus memikirkan secara betul gitu. Nanti kalau memang saya sudah buka kafe, strateginya bagaimana gitu. Nanti pemasarannya bagaimana, dan itu numpuk di kepala. Mau nggak mau kan hal demikian harus kita obrolkan, terutama dengan teman-teman terdekat, dengan keluarga. Saya meminta pendapat nih gimana caranya kalau misalkan nanti saya membuka kafe ataupun warung kecil, dan pendapat mereka positif semua gitu responnya. Asal itu di manajemen dengan baik gitu. Sekecil apapun usaha dengan baik pasti bakal, insya Allah bakal naik. Dan dukungan dari beberapa teman, dari keluarga juga itu menjadi salah satu support saya lah untuk memulai bisnis ini gitu. Jadi intinya aksi. Kalau dari beberapa pesan keluarga ataupun teman ketika ingin memulai usaha, ya silakan jalankan dulu, tapi jalannya ini dengan hati-hati, apalagi bisnis kecil kayak gini ya. Untuk target marketnya sendiri mas, ngambil di wilayah sini gitu, itu ngarah siapa? Ya, untuk target sebenarnya saya mengincar teman-teman di middle class ya. Jadi bisa kalangan atas ataupun kalangan bawah yang bisa masuk ke sini. Tapi sasaran utama saya ke sana. Karena ini kan ruang lingkupnya teman-teman mahasiswa. Iya. Teman-teman mahasiswa dan banyak kampus-kampus di sekitaran Jalan Perjuangan sampai Majasem ini kan memang antara teman mahasiswa. Saya sebenarnya mencari ke sana, tapi hal yang pengen saya gapai itu terutama di warga lokal yang bisa melihat bahwa ini tuh bukan hanya tongkrongan mahasiswa gitu. Iya. Tongkrongan anak-anak muda SMA ataupun bapak-bapak sekalian. Netral berarti mas. Ya, netral. Kita nggak mematok brand value bahwa ini tongkrongan mahasiswa. Itu sih mungkin. Mungkin dari harapan Kak Fajar sendiri ya untuk kedepannya, untuk warung onde itu apa? Harapan ke depan saya sih simple mas. Yang penting usaha saya bisa bertahan dengan lama di tengah kompetitor yang begitu banyak, dan bisa makin maju gitu, bisa makin nyaman di orang-orang yang singgah ke sini gitu. Itu mungkin sih ya. Untuk pesan dan kesannya mas sendiri nih mas buat orang-orang yang mau membangun usaha itu seperti apa? Kan biasanya banyak yang kayak aduh mikir modal, masih bingung ini itu gimana mas? Ya. Itu menjadi tantangan untuk teman-teman karena di zaman sekarang mungkin anak-anak muda ini harus dituntut lebih sukses di usia muda, dan itu menjadi problem di pribadi masing-masing. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya mungkin takaran sukses beda-beda lah. Ada yang mungkin yang menjadi guru, ada yang mungkin menjadi dosen ataupun yang lainnya. Tapi bagi saya yang pengen berusaha di bidang wirausaha, saya yakin hati kecil dari teman-teman yang menonton ini juga ada yang pengen berusaha ataupun berdagang gitu, berniaga dan lain sebagainya. Tapi hal yang terpaling penting itu aksi sebenarnya. Aksi itu yang menentukan bagaimana ide itu bisa terimplementasi dengan nyata gitu. Dan sisanya kita bisa berjalan sesuai dengan manajemen yang sudah kita tentukan gitu. Itu mungkin. Baik, mungkin sekilas wawancara kita pada hari ini. Kurang-kurangnya kita mohon maaf. Mas, tidak ingin ya mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.